Ya, orang kaya itu sebenarnya simpel. Satu, dia bekerja. Dua, dia membangun usaha yang menjadikan passive income yang memiliki, dan kemudian dia menyimpan uangnya dan uangnya menjadi sumber passive income. Jadi yang pertama, dia awalnya adalah karyawan, pegawai, kemudian meningkat menjadi wirausaha yang membangun bisnis yang bersistem, kemudian dari hasil usahanya itu lebih banyak dia dapatkan daripada gaya hidupnya. Nah, itu yang namanya orang kaya. Orang kaya itu definisinya paling mendidik adalah orang yang kebutuhan hidupnya itu sudah dipenuhi dengan penghasilan passive income. Orang yang sudah punya usaha dan menghasilkan passive income, dan akhirnya passive income itu bisa memenuhi gaya hidupnya, nganggur nggak dia? Kan nganggur toh, wong wis passive income, bisnisnya sudah autopilot, nganggur. Tapi dasar sifatnya orang itu nggak bisa nganggur, akhirnya ubek nggak? Ubek. Dia akhirnya mencari sumber penghasilan lain, tapi yang dicari bukan penghasilan yang bersifat aktif, tapi dia berpikir gimana ya caranya untuk membangun sistem lagi agar menjadi aset yang menghasilkan passive income lagi. Dia mikirnya itu membangun aset terus, bangun aset, akhirnya asetnya menghasilkan lagi. Setelah sekian tahun, 2 tahun, 3 tahun dibangun, menghasilkan lagi, turah lagi tuh uangnya, turah lagi uangnya. Kemudian karena sudah dijalankan oleh orang bisnisnya, maka dia nganggur lagi, betul nggak? Nganggur, cari lagi peluang lagi, cari lagi peluang. Tapi peluangnya itu dia tetap harus yang membangun sistem. Dan bukan berpikir gimana cara menghabiskan uang untuk memenuhi gaya hidupnya, tapi dia berpikir gimana ya uang ini biar lebih pinter lagi. Ya, nah itu cara berpikir orang-orang kaya, sehingga uangnya itu terus berputar, dan dia hidupnya tidak terlalu dibebani dengan pekerjaan. Kalau toh dia bekerja karena hobi. Saya punya temen ya, dia ya kekayaannya udah di harta, tapi dia tetap jadi seorang guru. Nah, tapi dia senang dengan anak-anak, sehingga dia itu walaupun sudah kaya, punya usaha di mana-mana, tapi tetap menjadi seorang guru, walaupun mungkin hanya sekedar tidak guru full ya, tapi senang. Bukan dalam arti dia bekerja untuk cari penghasilan, tapi untuk memenuhi kebutuhan psikologisnya, senang gitu kan. Nah, ya seperti banyak informasi ya, saya yakin Anda juga sudah paham, ada penghasilan sebelah kuadran kiri, sebelah kuadran kanan, semuanya baik, tergantung dari kualitasnya, semuanya bagus. Syukur-syukur Anda punya dua-duanya. Dan ketika Anda bekerja di sektor sebelah kuadran kiri, itu karena bekerja karena hobi, jangan bekerja karena terpaksa. Jadi Anda bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai, teroris, dokter, penjahit, tukang, karena memang hobi Anda untuk menyalurkan bakat Anda. Tapi di sisi lain Anda harus punya usaha yang ada di kuadran sebelah kanan, yaitu usaha yang memiliki sistem ya. Salah satunya di sini apa? Pengusaha, pebisnis network. Nah, ini lebih jelas lagi ya kalau apa namanya, penghasilan aktif dan penghasilan pasif ini lebih jelas perbedaannya ketika dengan gambaran seperti ini ya. Anda sebagai seorang karyawan, entah itu Anda sebagai manajer di pabrik atau sebagai kepala sekolah atau sebagai apa, kan orang yang mendapat gaji. Ketika Anda sebagai orang tua berkarir di situ sampai menjadi seorang manajer, dan suatu saat Anda harus pensiun, maka anak Anda tidak bisa meneruskan apa yang sudah Anda rintis, betul nggak? Ya, mereka juga harus merintis dari awal juga, ya, baru kemudian bisa menyamai Anda. Demikian juga cucu Anda, ya. Oleh karena itu, kenapa banyak orang yang ngandal ke anaknya sekolah ben pinter, lebih pinter dari orang tuanya, karena orang tuanya nggak bisa mewarisi apa-apa. Yang bisa dia wariskan adalah anaknya disekolahkan. Nah, akan lebih bagus kalau anaknya disekolahkan dan diwarisi sesuatu yang akan dikelola lebih hebat lagi.
Nah, beda dengan seorang pengusaha di mana orang tua ini memiliki usaha yang sudah terbangun sistemnya, dan suatu saat mereka istirahat atau suatu saat meninggal dunia, maka usaha itu bisa diwariskan ke anak dan diteruskan, bukan harus dari awal, terus demikian sampai anak cucu. Ya, kalau lihat orang tetangga Anda sukses, ya ikut seneng. Alhamdulillah Bunda, kok seneng ya lihat Bunda itu makin maju, makin gini. Itu nanti enggak, kalau Anda dengan cara seperti itu menghargai itu, ya nanti dia akan cerita kunci-kunci orang kaya itu, akan dia cerita. Mesti ada satu butir kebaikan yang dia lakukan sehingga membuat dia itu menjadi kaya. Makanya lebih bagus kita menjadi orang yang nerima informasi, ya pokoknya berpikir positif, kita pasti dapat ilmunya, ya, daripada kita selalu serik, selalu benci dengan orang-orang yang sebenarnya tidak perlu kita benci hanya karena keirian kita aja, ya. Oke, sebelum Anda membangun bisnis, nah ini yang penting Anda harus mengenal bisnis dan karakteristiknya, barulah Anda memulai membangunnya. Jadi dikenal dulu, baru Anda membangunnya. Nah, sekarang bisnis yang bernilai itu apa? Bisnis yang salah satunya yang memiliki basis konsumen yang kuat, yang besar, ya. Apa aja bisnis yang memiliki basis konsumen yang besar? Yaitu bisnis yang berhubungan dengan produk kecantikan, produk kesehatan, produk komplek kebutuhan sehari-hari. Ya, mandi sampai cuci muka pakai produk, sikat gigi pakai produk, apalagi sampo pakai produk, terus apalagi, nah, sampai kehidupan sehari-hari itu semua produk tumplek semua pengeluaran, betul nggak? Dari dulu Anda menggunakan produk, semua pengeluaran. Karena apa? Anda tidak bisa menjadi tukang endorse, tukang iklan di situ, nggak bisa. Maka produk kecantikan ini menjadi produk yang sebenarnya, atau produk kesehatan sehari-hari sebenarnya adalah menjadi sebuah investasi bagi teman-teman semuanya. Bedanya Anda pakai pasta gigi NASA dengan pakai produk yang lain, kita tidak bisa terlibat dalam rantai ekonominya. Anda mungkin selama hidup Anda sudah menghabiskan bertumpuk-tumpuk sampo, berbotol-botol sampo, bertumpuk-tumpuk sabun, ya, bertuba-tuba pasta gigi, tapi tidak membuat rezeki kita bertambah, karena kita tidak bisa terlibat dalam sistem ekonominya, perdagangannya. Nah, berbeda dengan produk yang sekarang ini Anda berbisnis, salah satunya adalah pasta gigi NASA misalkan. Di situ Anda pakai, dan memang karena kualitasnya bagus, Anda bisa cerita ke orang. Kenapa Anda bisa cerita ke orang? Karena Anda sadar bahwa ini adalah bagian daripada bisnis saya, ya, sehingga ketika orang sakit gigi, orang gini, Anda cerita, Mbak, aku nggak percaya, waktu aku pakai, benar juga, ternyata memang bagus. Begitu orang pakai, itu wes kayak apa ya? Satu, tersugesti, kedua memang benar-benar terbukti. Nah, itu juga kelihatannya cuma satu pasta gigi, tapi kalau secara masif itu Anda bangun bisnis ini, itu luar biasa omsetnya.